satu hal yang saya pelajari ya dari ibu saya yang selalu mengingatkan firman Tuhan. Hal yang pertama, dan saya ingatkan juga sama anak saya, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Itu pertama. Dalam segala hal bersyukur. Kita sukses, kita nggak sukses, kita belum sukses, kita sudah sukses, kita sehat, kita sakit ya. Kita dalam keadaan yang nyaman, tidak nyaman, dalam pekerjaan yang baik, yang kurang baik, kita syukuri. Itu yang awal. Yang kedua, saya selalu diingatkan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Pada saat saya muda, saya pegang 2 ayat itu. Karena waktu saya muda, kita semua masih muda begini, kan banyak pertanyaan tuh. Banyak pertanyaan. Ikut persekutuan doa ya, saya merasakan kalau ikut persekutuan doa atau gereja ya di kalangan anak muda, kita adalah apa ya, ya salah satu dari banyaknya anak muda di malam itu yang lagi bingung masa depannya seperti apa. Saya ingat kalau berdiri berdoa gitu, ini masa depan saya gimana ya. Tapi saya pegang 2 bagian dari ayat, paling tidak saya mesti bersyukur dalam segala hal. Kemudian saya harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan menambahkannya. Amin, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita lihat kan kakak nih sukses terus kak. Kakak nyanyi sukses, ngeband sukses, masuk politik sukses. Pernah gak sih kakak mengalami kesulitan atau kegagalan atau masa yang sulit gitu di dalam hidup ini? Dan bagaimana jalan keluarnya kak? Sekarang ini sulit juga saya. Pekerjaan yang baru ini gak mudah. Tapi sulit gak sulit itu tergantung kita ya, saya pikir. Amin. Yang itu tadi saya pikir kita berjalan bersama Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Sulit gak sulit itu satu yang menjadi bagian hidup kita, ya kan? Menjadi seperti apa ya, jalan-jalan yang mesti kita lewati lah. Kita kan sering dengar tuh kalau di Alkitab ya, bersukacitalah ya. Ya apa? Bersukacitalah dalam segala hal juga ya. Bersukacita itu kita diajarkan seperti itu. Jadi kesulitan itu ya ada pasti. Satu periode besar di dalam hidup saya yang sangat berarti, sangat membuat saya juga bisa dibilang terpukul ya, atau gimana ya, itu saat saya umur 23 sampai saya umur 28-29 ya. Selagi saya aktif bermain musik ya, saya kehilangan suara saya selama 5,5 tahun total. Saya tidak bisa bernyanyi sama sekali. Jadi pada saat itu saya tidak bisa mengandalkan bakat saya. Saya tidak bisa main band lagi. Saya tidak bisa cari uang sendiri. Padahal sejak umur 19 tahun, adik-adik sekalian, teman-teman, saya ingat saya dari umur 19 tahun saya biasa cari uang sendiri. Saya pasti punya uang sendiri. Karena diberikan anugerah dari Tuhan, bernyanyi, main musik bersama teman-teman, saya biasa dapat uang saya sendiri. Tapi saat saya umur 23, nggak bisa seperti itu lagi. Suara saya hilang selama 5,5 tahun, saya rusak. Saya berobat ke dokter, mungkin 7 dokter ya, tidak kunjung sembuh. Saya berdoa, Tuhan belum juga memenuhi doa saya itu. Saya pikir-pikir, kalau gitu saya ini kayaknya udah nggak bisa jadi penyanyi gitu kan. Kerja saya di rumah tuh sebetulnya agak membosankan. Cuma di depan TV gitu tiap hari gitu. Memikirkan kuliah saya yang belum selesai, pekerjaan saya udah nggak ada, uang juga nggak ada, ya, suara saya apalagi nggak ada. Kalau suara saya nggak ada ini lebih parah daripada semuanya, karena sama seperti seorang pelukis yang tangannya ya lagi cedera atau lagi nggak punya tangan. Ini sesuatu yang lebih dari pekerjaan, sesuatu yang sebenarnya membuat kita bisa ekspresif, tapi kita udah nggak bisa lagi melakukannya. Jadi saya hanya depan TV, nonton TV, dan akhirnya saya pikir ya sudah, mungkin Tuhan sudah kasih sediakan saya jalan lain. Saya harus menempuh strategi baru.
gitu. Itulah masa-masa yang saya pikir saya paling gagal. Bukan gagal ya, paling terpuruk. Saya benar-benar ada di dua pilihan. Apakah saya akan berjalan ke kanan atau ke kiri? Tapi Tuhan bilang, ya itu tadi. Ada satu pesan ya. Aku akan berperang. Apa gimana ya? Di depanmu dan kamu akan diam saja. Kadang-kadang kita ada dalam masa-masa seperti itu. Tuhan akan berperang buat kita. Dan kita akan diam saja. Ya sudah, saya diam. Ya kan? Saya diam dan saya mempersiapkan diri saja. Saya mempersiapkan diri untuk satu masa yang berbeda, untuk satu tujuan yang berbeda. Saya diajarkan bahwa ternyata kita tidak bisa bergantung dengan bakat kita. Di situ saya tahu bahwa saya hanya bisa mengandalkan iman saya kepada Tuhan. Ketika Tuhan ambil untuk satu periode semua kemampuan kita, uang kita, pekerjaan kita hanya bisa bergantung sama iman. Bahwa hanya Tuhan yang kita punya.